Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara anggota pengajian Nasihatul Aisyah cabang Tanggul yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita sekalian. Sehingga sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah yang berupa kesempatan dan kesehatan untuk bisa mengikuti kajian rutin secara online. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit materi terkait dengan perkembangan amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat ke belakang, berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912, Muhammadiyah ini merupakan salah satu organisasi Muslim yang terbesar di Indonesia. Dan anggota Muhammadiyah pun itu berasal dari berbagai macam kalangan, baik itu dari tokoh agama, dari pejabat, kemudian juga dari kalangan pedagang, ataupun juga dari para guru dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebagian besar memang kalau kita lihat anggota Muhammadiyah itu yang di Tanggul khususnya ini, kami mengamati banyak para ekonom atau para pedagang. Jadi tidak heran kalau Muhammadiyah kita di Tanggul ini bisa berkembang pesat, bisa berkembang dengan maksimal. Ya karena memang mungkin orang-orangnya yang mengelola ataupun yang berada di menjadi anggota Muhammadiyah ini banyak waktu untuk membesarkan Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Kalau mungkin anggotanya itu berasal dari para politikus ataupun para para pegawai, mungkin tidak banyak waktu untuk bisa mengembangkan Muhammadiyah. Tapi kalau di Tanggul ini saya lihat banyak sekali para pedagang. Misalkan kita lihat di sini ada keluarga Pak Haji Saihan, juga itu pedagang. Kemudian keluarga Pak Haji Maksum, Pak Haji Bukhari, kemudian keluarga besar almarhum Pak Haji Romli. Rata-rata semuanya pedagang. Jadi mereka lebih banyak waktu untuk mengembangkan Muhammadiyah. Jadi di sini. Nah, kemudian pada saat ini kita sebagai warga Muhammadiyah dihadapkan pada ini masa pandemi ya. Masa pandemi corona ini yang saya amati dari segi pengamatan saya ya. Jadi para warga Muhammadiyah yang notabene-nya adalah bisnismen ataupun para pedagang ini, saya lihat ini tidak terjadi masalah dari segi perekonomiannya. Jadi
mereka tetap semangat, mereka tetap bagaimana mengembangkan Muhammadiyah di Tanggul ini dan tidak terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Saya lihat ya fan-fan aja. Contohnya dari keluarga Pak Haji Saihan, ya luar biasa, tetap tidak ada efek sepertinya ya. Jadi tetap usahanya berkembang terus. Kemudian dari Pak Haji Maksum, kemudian dari Pak Haji Bukhari, insya Allah dari keluarga Mentari, Mas Nasir, usahanya di bidang ekonomi ya nggak ada masalah. Maka dari itu ini sebagai contoh bagi kita teman-teman sekalian ya, kita yang berada di Ortum khususnya di Nasihatul Aisyah ini ya, ini ya apa ya, bisa memanfaatkan artinya profesi perdagangan ini, profesi sebagai pedagang ini untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi. Maksudnya apa? Jadi ketika kita itu punya usaha sendiri, maka kita itu tidak menggantungkan kepada orang lain. Jadi seperti itu. Contohnya begini, saudara-saudaraku. Rata-rata teman-teman NA ini ya, anggotanya ini adalah para guru ya. Para guru. Lah, kalau menurut saya teman-teman itu banyak waktu luang. Jadi banyak waktu luang di samping menjadi seorang guru ataupun menjadi ibu rumah tangga, ini bisa memanfaatkan memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan, memperkuat ekonomi keluarga dengan cara berdagang. Karena yang jelas saudara-saudaraku sekalian, untuk saat ini yang namanya perdagangan ya, namanya berdagang itu tidak harus ada barang secara nyata, tidak. Karena saat ini itu kita itu dihadapkan pada era revolusi industri 4.0 yang ada kaitannya dengan ini apa namanya, pemanfaatan teknologi. Jadi seperti itu. Sehingga teman-teman anggota Nasihatul Aisyah kalau ingin usaha berdagang itu sudah tidak usah repot-repot pulaan ke sana kemari, harus ada barang, mencari menjajakan dagangannya di pasar, tidak perlu seperti itu sekarang. Jadi sekarang itu bisa online ya. Bisa online, memanfaatkan teknologi. Jadi kadang kita hanya posting-posting gambar di waktu-waktu luang, kemudian menawarkan dagangan kita ke grup-grup ya. Nah ini yang harus kita lakukan seperti itu sekarang. Contohnya di sini, ini karena saya juga bergerak di bidang pendidikan dan punya tanggung jawab yang besar di pendidikan, terutama di SD Muhammadiyah ini. Ini sekarang kami memberdayakan para teman-teman guru ya untuk bisa berdagang melalui media sosial. Jadi di SD Muhammadiyah itu sekarang untuk mengembangkan perekonomian, untuk menguatkan ekonomi para guru-gurunya, kita menyediakan toko online. Jadi seperti itu. Jadi kita menyediakan toko online yang mana toko ini nantinya keuntungannya dimanfaatkan sepenuhnya 100% untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Jadi kalau mungkin teman-teman anggota Nasihatul Aisyah berminat ingin ikut bergabung di dalam kegiatan ini, kami beri kesempatan. Dan rata-rata memang anggota Nasihatul Aisyah ini paling banyak saya lihat adalah guru SD Muhammadiyah ya. Jadi guru SD Muhammadiyah yang yang notabene-nya juga adalah ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang banyak waktu luang, sehingga kita memberi kesempatan, memberikan wadah kepada teman-teman untuk bisa berpartisipasi dan ikut serta di dalam pengembangan amal usaha di bidang ekonomi yang dikelola oleh SD Muhammadiyah ini. Ini perlu kami sampaikan, di SD Muhammadiyah itu selain kita juga membuka toko online ya, kita juga menangani
atau menyediakan toko offline. Jadi kita punya amal usaha di bidang perdagangan ya, di ekonomi. Ini ada toko kita yang diberi nama Senyum Mentari, di mana di toko ini melayani berbagai macam produk dan jasa. Ya, termasuk sembako, alat tulis, elektronik, meubiler dan lain sebagainya. Nah, ini kita sajikan secara online dan offline. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman anggota Nasyatul Aisyah ya, bisa bergabung dengan kita ya, dengan Senyum Mentari. Karena di Senyum Mentari juga menyediakan jasa perbankan. Jadi mulai tahun ini itu insya Allah Senyum Mentari ini membuat agen BNI ya, agen BNI yang menangani penjualan pulsa listrik, kemudian tagihan rekening, FIF, tagihan apa saja, transfer juga bisa. Jadi semua yang dilakukan, transaksi yang dilakukan oleh bank, insya Allah bisa dilakukan di agen BNI kita di Senyum Mentari ini. Nah, di sini kami mengajak teman-teman supaya Senyum Mentari ini bisa berkembang dengan baik, dengan bagus. Maka partisipasi teman-teman anggota NA juga kami harapkan di sini. Karena anggota NA di sini yang notabene-nya sebagian besar adalah guru SD Muhammadiyah, maka partisipasi guru-guru SD Muhammadiyah selaku anggota NA kami harapkan untuk bisa mengembangkan Senyum Mentari ini, sehingga kemandirian ekonomi ya, kemandirian penguatan atau penguatan ekonomi organisasi kita itu bisa kuat. Jadi seperti itu. Di samping itu juga jasa ataupun pengadaan agen BNI ini pun juga tujuannya untuk mengangkat selain kesejahteraan guru, karyawan dan membesarkan amal usaha, juga di bidang sosial pun kita juga hasil dari atau keuntungan dari Senyum Mentari, baik dari agen, baik agen, kemudian pelayanan jasa, kemudian penjualan ataupun keuntungan dari perdagangan barang-barang, itu semuanya dipergunakan untuk mengembangkan amal usaha, kemudian juga untuk membiayai anak-anak yatim ataupun anak-anak tidak mampu di dalam pendidikannya. Contohnya misalkan sekarang ini kita punya beberapa anak yatim, beberapa anak asuh dari keluarga tidak mampu yang kita biayai mulai dari SD, kemudian dari SD, SMP ataupun SLTA. Juga tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman NA pun kan juga punya amal usaha di bidang pendidikan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ketika di amal usaha NA yang seperti PAUD Dinar itu membutuhkan subsidi dari untuk membiayai pendidikannya. Insya Allah kami dari Senyum Mentari ataupun dari SD Muhammadiyah ini siap membantu. Maka dari itu kerjasama dari teman-teman anggota Nasyatul Aisyah untuk mengembangkan Senyum Mentari ini kami harapkan jadi seperti itu. Sehingga ketika perekonomian kita kuat, lalu kemudian dari segi penghasilan pun kita cukup, insya Allah segala sesuatu yang membutuhkan penggunaan dana, insya Allah nanti bisa ditangani secara maksimal. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir saudara-saudaraku sekalian, anggota NA, karena partisipasi panjenengan semuanya ini kami harapkan, sehingga kami harus memberikan kontribusi kepada organisasi. Insya Allah kami siap. Jadi seperti itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, memang cukup berat sekali
bagi kita sebagai warga Muhammadiyah untuk bisa mandiri dari segi perekonomian itu cukup berat sekali, karena ya memang kondisi negara kita pun juga seperti ini saat ini. Makanya kita harus pandai-pandai, harus bisa membaca peluang, memanfaatkan kesempatan, yaitu harus seperti itu ya, harus dimiliki oleh semua warga Muhammadiyah. Jadi menjadi kaya itu menurut saya itu wajib hukumnya bagi orang Muhammadiyah. Karena apa? Karena kalau kita kaya, kita bisa leluasa untuk berjuang menegakkan agama Allah. Jadi kalau kita tercukupi, kita mandiri secara ekonomi, maka kita dengan mudahnya untuk bisa mengajak orang lain, kemudian membiayai orang lain, membuat kegiatan dan lain sebagainya yang tujuannya, yang muaranya adalah mengembangkan dakwah. Nah, kalau kita punya finansial secara kuat, kita dengan mudahnya ya untuk melakukan dakwah itu. Tapi kalau kita secara ekonomi tidak mandiri, kita tidak kuat, ya boro-boro mau berdakwah, mungkin yang difikirkan atau yang dikerjakan kita yang nomor satu adalah mencari ekonomi, bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan itu. Tetapi kalau kita kaya, kita mampu, ya insya Allah kekayaan atau kemampuan kita itu akan mendukung visi dan misi dakwah kita. Maka dari itu saya mengajak untuk teman-teman semua supaya kita bisa mandiri secara ekonomi. Ayo manfaatkan. Ini mumpung kita ada fasilitas pengembangan di bidang ekonomi. Kita sudah memfasilitasi teman-teman guru ataupun teman-teman anggota Nasihatul Aisyah untuk mengembangkan toko kita, Senyum Mentari kita, sehingga nanti ketika toko kita, Senyum Mentari kita itu berkembang pesat, punya penghasilan yang banyak, insya Allah visi misi dakwah kita akan didukung oleh adanya penguatan ekonomi itu tadi. Makanya saya berharap semuanya warga, teman-temanku, saudara-saudariku, anggota Nasihatul Aisyah, manfaatkanlah yang ada. Kebetulan di sini ya, saya tadi juga sempat bertanya kepada teman-teman anggota NA yang ada, majelis ekonominya ternyata memang guru-guru SD Muhammadiyah. Ya ini kesempatan bagi teman-teman guru-guru SD Muhammadiyah mengajak teman-teman NA yang lain yang notabene bukan guru SD Muhammadiyah untuk bersama-sama bergerak mengembangkan Senyum Mentari kita. Insya Allah kalau Bapak Ibu atau mohon maaf kalau saudara-saudariku sekalian anggota NA ini ikut berpartisipasi mengembangkan, terutama ini yang paling gres ini kita ini menangani pembayaran listrik. Kalau kita bisa menangani semua pembayaran listrik warga Muhammadiyah, insya Allah banyak keuntungannya. Karena apa? Karena nanti begini, secara ekonomi kita bisa mendapatkan keuntungan untuk membiayai pengembangan amal usaha. Ya, salah satunya ya membiayai gaji gurunya, kepentingan-kepentingan organisasi, kemudian juga membiayai anak asuh dan lain sebagainya. Dari segi manfaat yang lain, di sini ada amal jariah yang saudara-saudara sekalian bisa dimunculkan atau amal jariah yang bisa kita titipkan dari pembayaran listrik ini. Karena apa? Karena hasil dari pembayaran listrik ini nanti untuk salah satunya yang dikelola oleh Senyum Mentari, salah satunya untuk mengembangkan organisasi kita, mengembangkan program pendidikan kita, membangun sekolah, memperbaiki sekolah, dan membiayai anak yatim. Ya ini
kalau kita apa namanya, kita punya kesempatan seperti itu, insya Allah selama uang yang saudara-saudara sekalian titipkan di Senyum Mentari ini dipakai atau dimanfaatkan untuk pengembangan amal usaha, untuk membangun sekolah, selama sekolah itu dipakai terus oleh oleh orang lain, maka amal daripada saudara-saudara sekalian itu pahalanya akan terus mengalir. Jadi seperti itu. Misalkan untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu, yang yatim, yang nggak bisa membayar SPP. Nah, nanti SPP itu bisa dibayarkan atau dibayari dari kita ambil keuntungan dari Senyum Mentari. Nah, disinilah selama proses pembelajaran ilmu itu masih terus berkembang, insya Allah saudara-saudara sekalian, ya, itu yang mempunyai kontribusi di situ, insya Allah pahalanya akan terus mengalir, ya. Apalagi di SD Muhammadiyah, di SMP Muhammadiyah, di SMK Muhammadiyah, ini salah satu pembelajaran atau pelajaran atau materi atau bidang studi yang dipelajari adalah Al-Quran, ya. Jadi di situ banyak sekali manfaatnya. Jadi mari dari sedikit apa yang bisa saya sampaikan ini bisa membukakan giroh perjuangan kita, pengetahuan kita, kemudian juga membukakan pintu hati kita untuk selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mungkin sementara itu teman-teman semuanya, saudara-saudariku, anggota Nahdlatul Aisyah cabang Tanggul yang berbahagia, yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salahnya, ya mungkin karena kebodohan saya. Kalau mungkin ada benarnya, ya mungkin semata-mata kebenaran itu adalah milik Allah. Baik, kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.